Assalamualaikum. Kali ini saya akan membahas tentang passive cooling part 2. Minggu lalu tidak ada video ya. Hanya membahas tentang contoh-contoh bangunan yang menggunakan prinsip pendingin pasif. Ya, dan tugasnya kalian sudah mengerjakan mencari tentang pengertian passive cooling dan aplikasinya. Sekarang saya ingin menjelaskan tentang airflow atau aliran udara, karena aliran udara merupakan salah satu elemen penting dalam kenyamanan thermal, termasuk juga di iklim tropis ya. Karena di iklim tropis yang cenderung panas saja harus dibuang, dan salah satu cara untuk membuangnya adalah dengan memasukkan udara atau mengalirkan udara ke dalam ruangan atau bangunan, sehingga passive cooling dengan airflow ini menjadi salah satu cara untuk kita bisa mendinginkan ruangan. Bagaimana arsitek pada akhirnya mendesain ruang yang bisa membuat angin itu bisa mengalir. Ya, yang pertama kita harus tahu dulu dominan angin dalam sebuah site itu arahnya kemana. Misalkan ada sebuah site atau lahan bangunan gitu ya. Ini misalkan ini ada kafling. Nah, kemana arah anginnya? Apakah ke sana ataukah ke sana ataukah ke sana? Ya, kita tidak tahu. Nah, kita tahu sebuah atau angin mengalir di sebuah site itu kita bisa mengetahuinya di BMKG ya, di mana arah angin dominan mengalir. Itulah yang nanti akan kita gunakan sebagai acuan dalam menentukan bukaan dan untuk bisa menentukan bagaimana ruang-ruang yang akan terbentuk. Oke, kita lanjut. Ini adalah yang kalian perlu tahu, adalah basic principle of airflow. Jadi prinsip dasar dari sebuah angin itu seperti apa. Jadi tidak serta-merta saya ingin mengalirkan angin ke dalam bangunan, tapi akhirnya dibuat bukaan gitu. Tapi prinsip si angin dalam mengalir sendiri kita tidak tahu. Nah, pada akhirnya nanti akan sia-sia. Jadi kalian harus tahu sebagai arsitek basic principle of airflow seperti apa, bagaimana angin akan mengalir, bagaimana karakteristiknya, dia akan belok dengan melewati seperti apa, dia akan mecah bila bertemu dengan permukaan seperti apa ya. Jadi ini yang perlu kita ketahui. Nanti ending dari pengetahuan ini adalah kita akan bisa menentukan ruang-ruang yang akan kita tempatkan di sisi yang bertemu dengan angin, dan kita akan bisa menentukan ruang-ruang yang membuat kita tahu bahwa arah sini itu tidak baik terkena angin karena apa ya, tergantung dari fungsi bangunannya. Oke. Pertama adalah kenapa udara mengalir ya. Kenapa? Jadi kan angin itu kan sebenarnya udara yang bergerak gitu. Nah, kenapa sih dia bisa bergerak? Ya, alasannya adalah ini, perbedaan temperatur ya, atau adanya perbedaan tekanan. Airflow because of either natural convection or pressure differential, perbedaan tekanan. Jadi seperti pernah saya bahas ya, udara yang panas itu bergerak lebih cepat. Karena bergerak lebih cepat, maka dia udara yang panas itu dia mempunyai massa yang lebih rendah, maka dia akan ke atas ya. Saat ke atas energi lepas karena dia tidak terkena matahari lagi.
maka dia menjadi dingin. Saat dia menjadi dingin, dia menjadi berat, maka dia akan turun ke bawah gitu. Siklus ini terus berlangsung ya. Saat sebuah permukaan dipanaskan, maka dia akan akan memancarkan panas, membuat panas sekitarnya, lalu panas cenderung untuk mencari tempat yang lebih dingin, maka dia akan bergerak ke atas. Saat dia bergerak, ini kita bicaranya panasnya ke sini ya, tidak yang menyebar merata gitu. Jadi saat mataharinya menyinari bagian sini menjadi panas, akhirnya dia ke atas karena ringan, lalu dia menjadi dingin karena tidak terkena matahari. Saat dia menjadi dingin, dia akan turun lagi ke bawah. Ke bawah dia akan mendorong lagi ke atas. Siklusnya terus seperti ini. Nah, pada akhirnya udara yang bergerak atau angin itu mengalir karena adanya natural convection or pressure differential. Lanjut, ini adalah tipe-tipe dari aliran udara. Ada yang lurus-lurus saja ya, laminar, ada yang separated, ada yang turbulen, jadi angin juga bisa turbulen, ada yang eddy. Nah, nanti ini kita akan empat ini akan coba kita bahas satu-satu ya. Nah, ini the high and low pressure area. Jadi di sini dibilangin bahwa air flowing around the building will cause an even positive and negative pressure area to develop. Jadi angin yang melewati udara akan menimbulkan tekanan dan tarikan. Tekanan itu disimbolkan dengan plus. Jadi angin yang datang akan menekan permukaan ini. Lalu angin akan mengalir ke sini. Nah, saat angin mengalir ke sana, maka yang permukaan ini tidak lagi menjadi tekan atau positif, tapi menjadi negatif. Makanya kita sebutnya tarik. Gitu. Ya, saat angin melewati permukaan ini, maka permukaan ini cenderung akan ditarik sama angin, bukan ditekan. Beda saat angin menuju ke sini, arahnya positif karena dia menekan, lalu dia mengalir ke samping. Nah, sampai sini dia akan berubah menjadi tarik. Maksudnya arah angin yang mengalir ke sini menyebabkan adanya tekanan negatif. Kalau tadi di sini tekanan positif ya. Kalau di sini tadi adanya tekanan positif, kalau di sini dia akan menarik si permukaan untuk ikut sama anginnya, maka ini disebut tekanan negatif. Makanya kalau kalian lihat di berita-berita angin topan, saat angin tadi menyentuh atapnya tidak mental ke bawah, tapi atapnya ketarik ke atas ya. Saat dia begini, ini bila ada rumah, maka atapnya akan ditarik sama dia ke atas dulu, dihisap, dinegatifkan. Lalu saat sudah tarikannya selesai, maka baru dia akan jatuh ke bawah, seperti itu ya. Jadi ini sifat dari sebuah angin yang melewati permukaan. Maka dia akan menjadi positif saat menabrak dan akan menjadi negatif saat dia melewati. Nah, dari sini kan kalian bisa tahu bahwa apa yang akan aku taruh di sini ya, ruang seperti apa yang akan gue taruh di sini ya. Nah, itu sudah kalian tahu gitu. Mungkin bisa jadi ruang baca, mungkin bisa jadi ruang yang banyak orangnya untuk berkumpul gitu ya. Lalu untuk yang negatif ini mungkin kalian bisa letakkan servis seperti WC ya enggak, WC atau dapur, dimana saat ada arah angin menuju sini, nanti kalau ada bukaan maka angin tadi akan menarik bau atau asap keluar.
Nah, jadi keputusan-keputusan seperti ini kalian bisa gunakan kalau kalian tahu karakter dari angin gitu ya. Jadi nggak main buka-buka aja, nggak main bikin jendela aja gitu. Nah, lalu dari sini juga kalian bisa lihat bahwa permukaannya di sini kalau dibuat persegi maka nanti plus plus, di sini minus minus minus. Tapi kalau dibuat di segi 4 jajar kencang seperti ini, maka dia akan menjadi plus saja dan dia akan menjadi negatif saja di bagian belakangnya gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini type of pressure created over the roof depends on the slope of the roof ya. Jadi semakin sejajar dengan arah angin, maka akan semakin negatif tekanannya. Akan semakin negatif nilainya. Semakin dia tegak lurus dengan arah angin, maka dia akan semakin positif. Ya, ini kan ini arahnya sana. Ini atapnya flat. Makin naik, paling naik tadinya minus, masih minus, sudah netral, dan terakhir adalah positif gitu. Jadi kalau kalian mau mendesain bangunan ya villa ya bangunan yang ada atapnya, perlu diperhitungkan atau perlu dianalisis arah angin yang dominan dan akan semiring apa si atapnya ya. Dan kalau semakin miring baiknya semakin berat gitu ya. Semakin ringan ya itu bisa miring seperti ini. Justru kalau dia seperti ini yang flat ini dia harus berat karena efek sejajarnya si atap sama aliran udara akan menarik ke atas si material atapnya. Kalau atapnya ringan maka dia akan lepas, tapi kalau berat dia akan bertahan gitu ya. Jadi pengambilan keputusan atap pakai apa, kemiringan seberapa, arahnya orientasi bangun seperti apa, itu bisa depend on sama arah angin. Oke, lanjut. Nah, ini juga di sini ada yang tadi kan di sifat angin tadi ada yang karakternya ada turbulence. Nih ya, turbulence ya. Ini ada contoh bangunannya pakai turbulence. Jadi kalau bangunannya L seperti ini ya, kalau dia saat mengalir, kalau tadi kan mengalirnya biasa aja seperti ini, maka ada kemungkinan dia akan mengalami eddy current gitu ya. Turbulence and eddy current occur in high and low pressure area around the building. For simplicity, turbulent area is not shown in any diagram gitu ya. Di sini ada, jadi di sini tetap minus, tapi angin tadi berputar di sini ya. Anginnya berputar di sini. Ini juga muter di sini gitu ya. Ini persis sama dengan kalau kalian pergi ke sungai lalu di sungai tadi ada coakan ya. Ini anginnya ini sungai ya, sungai. Nah, nanti kalian bisa lihat di coakan tadi putaran ya. Putaran tadi inilah yang diakibatkan efek dari aliran sungai tadi. Karena aliran sungai sini di sini ada coakan, maka akan ada putaran di bagian sini. Nah, putaran inilah tadi yang disebut sebagai eddy current. Kalau di angin sama, saat ada angin mengalir seperti ini, maka angin yang di sini dia akan memutar, akan berputar di sini ya.
Itu yang membuat jadi dia bisa menimbulkan efek eddy current, arus eddy, yang namanya eddy gitu ya. Oke, ini tadi ini denah ya, ini plan, ini denah, ini section, ini potongan. Di potongan juga ada eddy current. Tapi apakah eddy current ini berpengaruh besar? Belum tentu. Ya, dia hanya sebuah efek dari adanya aliran angin, muncullah eddy current, ya, putaran seperti ini, gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada namanya Bernoulli effect ya. Bernoulli effect ini adalah increase in the velocity of fluid decrease its static pressure. Jadi di sini kita bisa lihat, jadi sebenarnya Bernoulli effect ini adalah efek di mana saat terjadi sebuah percepatan dari aliran ya. Kalau dia pipanya gede, ya, maka kecepatannya lambat, misalkan 50 lah ya, misalkan 50 per second misalkan. Tapi saat si pipanya mengecil, maka kecepatan menjadi lebih cepat, mungkin menjadi 100. Nanti saat besar lagi kecepatan jadi lambat lagi, jadi 50 gitu ya. Nah, kenapa seperti ini? Karena di sini adanya terjadi penyempitan dari diameter si pipanya ya. Saat adanya aliran udara atau angin ya, dengan misalkan diameter sekian, lalu tiba-tiba dengan kecepatan yang sama misalkan 50 gitu ya, lalu dia masuk ke dalam sebuah pipa kecil gitu, maka tekanan akan menjadi besar 100 ya, lalu dia akan menjadi lambat lagi di bagian yang sini. Nah, efeknya apa? Efeknya adalah pada akhirnya daya hisap di bagian sini meningkat. Daya hisapnya. Jadi kalau seandainya ada udara di bagian sini mengalir nih, anggaplah nih pipa udara ya. Anggap nih pipa udara, saat di blow, maka kalau kita buat di sini ada bukaan, maka angin akan kehisap ke dalam gitu ya. Efek dari ini adalah pada akhirnya digunakan di pesawat terbang. Kalau kalian lihat pesawat terbang, sayapnya itu kan dia tidak flat ya, tapi dia agak melengkung ke belakang begini. Itu bukan estetika belaka, itu ada fungsinya di mana dia ingin menciptakan hisap ya. Dia ingin menciptakan efek hisap saat misalkan udara mengalir ke sana, maka jadi sini adalah negatif. Nah, sebelumnya kan saya jelaskan kalau negatif itu berarti dia ada daya hisap ke atas kan. Nah, pada akhirnya dengan bentuk seperti ini, maka angin tadi akan menarik si sayap tadi ke atas gitu loh ya. An airplane wings is like half of venturi tube. In this case, the negative pressure is also called lift. Nah, ya kan? Negatif ini dia akan mengangkat gitu loh. Anggaplah ini atap rumah orang. Ya, ini atap rumah orang. Lalu ada angin ribut datang atau ada angin beliung datang ya. Nah, maka dengan adanya hampir sejajarnya si permukaan dengan arah angin, maka akan keangkat ke atas kan ya. Nah, efek inilah yang pada akhirnya dijelaskan
sebagai Brunel effect, lalu dimanfaatkan di airplane gitu, di pesawat terbang. Ya, negatif ini akan mengangkat si sayap yang akhirnya membantu pesawat terbang untuk lepas landas seperti itu. Nah, lalu bagaimana di bangunan? Pada akhirnya, saat kita tahu arah angin di suatu daerah, kita bisa membuat bukaan di bagian atas. Jadi bukaan nggak melalui di bagian fasad atau dinding. Bukaan bisa juga dibuat di atap, gitu ya. Saat ada angin mengalir seperti ini, anginnya kencang sekali misalkan, atau anginnya bertiup sangat kencang, maka saat ada udara plus menekan masuk ke sini, kebetulan di sini kan panas nih. Nah, panas manusia berkumpul, maka tekanan panas tadi dia tidak harus menyeberang satu bangunan, tapi dia bisa langsung ke atas gitu ya. Jadi nanti si plusnya akan masuk mengangkat panas dan akan ketarik ke atas secara otomatis karena adanya arah angin yang mengalir di atas seperti itu. Jadi angin tadi membawa panas keluar dan dilempar atau ikut aliran si angin yang ada di luar bangunan gitu ya. Jadi tidak melulu sebuah ventilasi harus ada di sebuah dinding gitu ya, bisa juga di atap gitu. Kita lanjut. Nah ini ya, jadi semakin tinggi bangunan atau semakin tinggi maka anginnya akan semakin kencang. Inilah yang dimanfaatkan untuk membuang panas ya, dengan adanya Brunel effect, dimana bukan dibuat bukaan di atas seperti ini, lalu dibuat arah angin dominan untuk masuk ya. Nah, lalu diangkat ke atas lalu dibuang gitu ya. Mungkin di sini ruang tamu kah, atau ruang tidur, atau ruang untuk kegiatan tertentu yang butuh kenyamanan gitu ya. Tapi orangnya banyak ya, pada akhirnya kan panas segala macam. Nah, mungkin atasnya bisa diberikan hal-hal seperti ini untuk bisa membuang panas secara lebih hemat energi gitu, ya. Nah, terangkatnya udara panas dari bawah bangunan ke atas bangunan dan dibuang keluar, itu kita sebut stuck effect ya, stuck effect gitu ya. Nih, the stuck effect will exhaust. Efek stuck akan mengeluarkan udara panas, hot air only, hanya bila in the temperature difference is greater than outdoor temperature difference between the vertical opening. Ya, jadi dengan adanya perbedaan temperatur indoor sama outdoor ya, maka akan mengalir angin keluar gitu ya. Di sini dibilangin bahwa greater. Jadi misalkan gini, di sini misalkan 30 derajat ya. Lalu di atas nih karena udaranya panas ke atas, anggaplah nih 35. Nah, di sini harus lebih kecil dari 35 gitu maksudnya ya, agar bisa keluar. Kalau enggak dia nggak akan bisa ngalir, justru malah panas yang masuk dalam bangunan gitu. Misalnya 30 derajat ya, itu efek dari panas ke atas jadi 35 ya. Misalkan di sini temperaturnya 20 derajat atau 25. Nah, dengan adanya diferensial seperti ini maka angin tadi akan keluar, panas tadi akan keluar, panas akan mencari tempat yang lebih dingin kayak gitu ya. Ini baru bisa jadi kalau ada hal seperti ini ya, perbedaan temperaturnya berbeda. Kalau di luar bangunan lebih dingin daripada di dalam bangunan, maka stuck effect bisa dilakukan. Tapi kalau tidak,
agak sulit gitu. Oke, jadi makanya biasanya yang punya cerobong-cerobong atau melakukan stack effect ini adalah orang dari eh, orang yang tinggal di daerah subtropis atau dingin ya. Pada akhirnya panas tadi bisa keluar. Kita lanjut. Nah, ini adalah efeknya. The central stair and geometry of this design allow effective vertical ventilation by the combined action of stratification, the stack effect, and both the Bernoulli and Venturi effect. Jadi si tangga yang ada di tengah ini ya, dan konfigurasi dari bangunannya membuat angin bisa masuk ke dalam bangunan, bisa naik ke atas dan bisa keluar melalui cerobong atau sela-sela atau kisi-kisi di atasnya gitu ya. Jadi di sini ada vertical ventilationnya dikombinasikan dengan stack effect ya, naik ke atas, dan juga ada burning effect di mana angin mengalir akan menarik si hasil dari stack effectnya. Kalau yang gambar tadi kan di sini tidak ada angin yang mengalir ya. Jadi jadi udara bisa keluar karena adanya temperatur. Kalau yang di sini udara mengalir keluar karena adanya si Bernoulli sama Venturi effect. Ya, adanya Bernoulli dan Venturi effect, angin mengalir. Lalu di sini karena perbedaan temperaturnya berbeda dan angin yang mengalir, maka panas yang ada di sini akan dibawa ke atas dan terkena si efek Bernoulli. Jadi kita bagi dua aja. Yang bawah dia mengalami stack effect, yang atas dia mengalami Bernoulli. Ya, stack effect di mana angin mengalir ke atas karena adanya perbedaan suhu ya. Lalu sampai di atas dia harus dibuang nih. Nah, dibuangnya pakai apa? Pakai efek Bernoulli, di mana saat ada udara yang mengalir di celah-celah seperti ini, maka kecepatannya akan meningkat. Dengan kecepatan meningkat, maka akan ada apa? Ada hisap ya, ada daya hisap yang mengambil panas dari hasil stack effect. Paham nggak mas saya? Jadi saat ada udara mengalir, panas yang ada di sini diangkat ke atas, itu kita sebut stack effect. Nah, saat di atas dia harus dibuang, maka dibuatlah kisi-kisi seperti ini agar mengalir angin yang lebih tinggi kecepatannya. Saat ada angin yang mengalir lebih tinggi kecepatannya, pada akhirnya dia akan menimbulkan daya hisap. Nah, daya hisap inilah yang tadi mengambil si panas hasil stack effect-nya dan dibuang keluar. Makanya kombinasi seperti ini sangat bagus sekali ya. Biasanya bangunan-bangunan zaman Belanda atau kalian kalau ke bangunan-bangunan kuno, kalau kalian masuk di lobinya itu biasanya lebih tinggi ya, atau biasanya dia punya ruang tengah yang agak luas dan menjulang ke atas gitu ya. Orang bilangnya plaza ya. Nah, itu cara yang dilakukan untuk bisa membuang panas dari bawah ke atas lalu dibuang keluar lagi, dengan harapan adanya Bernoulli effect membuat keluar si panas tadi. Mudah-mudahan paham maksud saya. Kalau kalian bingung, kalian bisa rewind lagi penjelasan di slide ini. Oke. Nah, ini kalau di bangunan tinggi ya, the stack effect cause negative pressure in the lower part of the space. Negatif. Negatif. Dia menghisap. Ya, menghisap. Kan ini ada stack effect nih. Stack effect itu kan berarti udah dari bawah ke atas. Nah, saat udah dari bawah ke atas inilah maka
angin-angin yang ada di dalam akan tertarik keluar semua. Ya, lalu positive pressure in the upper part, maka adanya hisap tadi akan mendorong sisi ini, maka dibilang plus tuh ya. And zero pressure in between top drawing, zero pressure di sini nggak ada tekanan atau nggak ada tarikan gitu ya. If the space where the atrium, bukan plaza ya, tadi atrium, maaf. Yang tadi saya bilang ruang kosong di tengah-tengah itu ya, itu atrium bukan plaza, maaf. Tadi mana tadi? If the space where the atrium of a multi-story building, the hot air would enter the upper floor. Udara panas akan menuju ke atas. Ya, to avoid this problem, the natural access must be raised by increasing the heat of the atrium using wind and or exhaust fan, gitu ya. Jadi kan ada udara panas nih ya yang berasal dari orang-orang yang tinggal di sini dan di sini. Saat adanya atrium, maka ada udara akan ke atas. Dia akan menghisap, tapi nilainya masih negatif. Sampai sini positif kan, dia terus menekan. Nah karena panas, maka dibuatlah efek Bernoulli tadi, atau bisa menggunakan exhaust fan. Exhaust fan itu yang kipas yang buat ngeluarin panas tadi, panas yang berada di atrium nih, gitu ya. Jadi bisa dengan mekanis kipas atau bisa mekanis, bisa non mekanis. Itu hanya membuka agar si angin bisa masuk, lalu timbul efek Bernoulli, mengangkat panas dari bawah dibuang ke luar, seperti itu. Kalau saya ngomong terlalu cepat, kalian bisa ulang lagi videonya kok ya. Ini airflow through building ya. Ini kalau udara melalui building ya, usually indoor ventilation is better from oblique winds than from head-on winds because the oblique airstream cover more of the room, gitu ya. Jadi kalau misalkan dia anginnya seperti ini ya, anginnya sini, kita cari ini kan di sini disebutkan windows of orientation dan winds direction. Maka saat dia lurus-lurus aja, maka yang kita lihat di sini adalah adanya eddy current. Eddy current tuh tidak sejuk ya, karena eddy current tuh hanya memutar-mutar angin yang berada di sini gitu. Ini akan panas karena udaranya nggak ketukar, muter-muter sini aja gitu. Sedangkan kalau arah anginnya dia dinamis, misalkan dari sini, maka maka sisi ini akan mendapatkan udara yang lebih baik gitu. Tapi yang bagian sini akan mengalami eddy current ya, karena di sini muter-muter aja. Nah ini juga kalian harus consider. Berarti kalau gitu, di mana saya mau meletakkan meja belajar, di mana saya mau meletakkan buat tempat baju ya, karena anginnya ada kemungkinan akan arahnya miring menuju kamar ya. Ini lagi-lagi dengan informasi BMKG ya, tidak asal-asalan misalkan. Maka saat ada angin, maka di sini saya buat meja belajar biar nyaman dong. Nah yang eddy current, karena kita tidak butuh eddy current, maka di sini kita bisa letakkan lemari tuh ya. Dengan adanya wind direction sama window orientation, kita bisa men-setting hal-hal yang kecil seperti ini gitu, yang pada akhirnya sangat make sense gitu. Oke, saya mau letakkan meja di sini, saya meletakkan tempat tidur di sini, saya meletakkan lemari di sini tuh ada alasan yang reasonable. Jadi tidak asal-asalan naruh yang penting di sini segala macam gitu ya. Oke, lanjut lagi. Nah ini adalah window location, windows
locationnya di sini ya. Seperti yang saya bilang tadi, ini sini macam-macam efeknya. Ya, ada yang plus, pas masuk plus, lalu minus gitu kan. Lalu di sini diketahui bahwa cross ventilation is very effective because air is both pushed and pulled through the molding by a positive pressure on the windward side. Windward itu maksudnya arah datang, and negative pressure on the leeward. Leeward itu misalnya arah perginya. Seperti itu ya. Sini dibilangnya ada fair, biasa aja. Ada poor, lemah, dan ada yang bagus tuh. Jadi bagaimana kalian meletakkan cross ventilation, ada ilmunya, karena ini didasarkan dengan karakteristik angin yang dia akan menekan dan menarik seperti itu ya. Silahkan kalian baca sendiri atau kalian silakan amati sendiri bagannya ya, atau diagram ini untuk memahami bagaimana kalian akan membuat bukan dalam sebuah kamar. Ini fin wall tuh sirip. Nih sirip ini juga bisa membantu mengarahkan angin gitu ya. Nih ada pour, ada biasa aja ya. Jadi kenapa bisa pour, kenapa bisa good, kenapa bisa fair, itu adalah dilihat dari banyaknya angin yang lewat ke dalam bangunan tanpa mengalami eddy current ya. Nih ini fair, yang lewat dikit. Tapi kalau kalau pur itu maka yang lewat ke dalam bangunan malah nggak ada gitu ya, malah nggak ada tuh ya. Yang good itu yang ke dalam bangunan banyak, kalau pure tuh yang dikit kayak gitu ya. Lanjut fin wall dan juga bagaimana meletakkan fin wallnya. Nah ini horizontal overhang airflow ya. Si overhang ini ya, shading device yang kita pernah bahas itu juga dalam meletakkannya hati-hati, karena dia akan bisa mendeflect ya, bisa membuat udara yang harusnya mengalir jadi tidak mengalir gitu. Nih ya, kalian bisa baca sendiri, ini pengetahuan yang kalian bisa terapkan gitu ya, jadi tidak perlu saya ajarkan, maksudnya bagaimana kalau louver seperti apa efeknya, bagaimana kalau horizontal overhang seperti apa. Ini louver namanya, louver overhang, solid horizontal overhang ya, seperti ini. Nah ini juga for comfort ventilation, opening should be at level of occupant. High opening fan the hot air collecting near the ceiling are the most useful for night flush cooling ya. Jadi kalau mau enak ventilasinya itu taruhnya opening itu bisa adanya di level, jadi buat jendela jangan jauh-jauh dari orang gitu, karena kalau jauh-jauh dari orang nanti dia tidak bisa membuat nyaman si pengguna ya. Pada akhirnya jadi tidak efektif gitu ya, karena yang mau nyaman manusianya bukan bangunannya gitu. Inlet and outlet size and location juga ya, perbedaan bukaan masuk dan keluar arah angin itu juga mempengaruhi, silahkan dibaca sendiri ya. Fans ya, memakai fans juga bisa untuk menghisap atau membuang panas, kalian bisa baca. Jadi saya minta kalian membaca yang ini, inlet and outlet size and location, dan fans, apa pengaruh fans terhadap fans, bukan fans itu fans orang yang senang sama seorang ya, fans ya, fans kipas gitu maksudnya gitu. Nah beberapa bangunan di Indonesia ada yang lotengnya memakai garis-garis seperti ini gitu. Garis-garis seperti ini nih dia berfungsi untuk
tempat angin masuk atau tempat angin keluar. Ya, ini adalah partition and interior planning ya. Jadi bagaimana si arsitek itu bisa membagi ruang sesuai dengan kebutuhan dan juga pertimbangan kenyamanan. Nih, ini ada di buku Norbert yang biru ya. In regard to natural ventilation, a single corridor plans are far superior to double plans. Maksudnya sebuah selasar itu baiknya hanya satu di sisi yang ada anginnya. Kenapa? Karena kalau misalkan selasar berada di tengah, kecil kemungkinan angin bisa tembus satu bangunan gitu ya. Karena kalau misalkan dia ada di pinggir, maka langsung bisa menuju ke keluar anginnya dibanding kalau selasar seperti ini. Ini adalah contoh bagaimana mendesain ventilasi ya, berdasarkan dengan airflow diagram. Jadi kalian membuat denah ya, bentuknya seperti ini, hanya bukan seperti ini. Lalu kalian menentukan arah dominan anginnya seperti apa, maka kalian bisa menentukan apakah terjadi arah aliran angin atau tidak. Contohnya seperti ini. Nah, ini ya. Misalkan kita lihat yang ruang ini nih, yang bagian sini nih. Ya. Kita lihat di sini angin masuk ke dalam bangunan. Di sini ada bukaan. Lihat ya. Ini ada bukaan di bagian sini. Dia akan keluar ke sana. Oke. Dia akan masuk ke sini ke dalam bangunan. Lalu akan belok ke sini, bangun ke sini. Lalu dia akan masuk ke sini. Dia akan tembus arah anginnya dan juga dia akan keluar. Nah, sekarang kalau yang ini tanda plus nih, bagian sini tanda plus, ini maksudnya adalah di situ ada 2 lantai. Jadi anginnya ke atas gitu. Ya. Nah, ini sebenarnya seperti simulasi, kalian melihat bagaimana perilaku angin masuk ke dalam bangunan. Dengan demikian kalian bisa mengasesmen atau menilai bangunan kalian, dan kalian sudah nyaman atau belum. Jadi bicara nyaman bisa disimulasikan gitu ya. Walaupun nanti mungkin agak berbeda, tapi it's okay. Tapi cara ini bisa kalian lakukan sendiri sebenarnya. Jadi denah kalian pun itu bisa menjadi denah yang sangat bisa dipertanggungjawabkan gitu. Ya, bagaimana si angin mengalir ya, itu bisa kalian lakukan sendiri. Oh, ini saya taruh di sini Pak karena kalau ada bukaan di sini maka akan seperti efeknya gitu. Ya. Di sini yang jelas, makanya arah positif dan negatif itu jelas. Tips dari saya, kalau kalian ingin membuat sebuah bangunan atau denah, buatlah denah dengan sisi pendek, bukan sisi panjang ya. Sisi pendek yang ini, sisi pendek melalui atau tegak lurus dengan arah angin. Kalau sisi pendek yang di bagian sini, gini aja gampangnya. Buatlah sisi pendek sejajar dengan arah angin. Kenapa? Karena saat angin masuk ke dalam bangunan, kalau dia sisi pendek, maka dia masih mampu untuk membuang panas keluar. Tapi kalau kalian buat bangunan dengan sisi panjang sejajar dengan arah angin, maka saat angin melewati si bangunan, dia akan berkurang kekuatannya untuk membuang panas. Kecuali kalian bikin ada stuck effect di dalam ruangan tersebut, maka angin akan keluar ke atas. Kita bicara yang anginnya keluar secara sejajar seperti ini. Itu tentunya tidak apa-apa juga kalau kalian membuat bangunan yang panjangnya sejajar dengan arah angin.
tapi perlu ada treatment lebih untuk bisa membuang panas dalam bangunan keluar. Oke, kayak gitu deh. Ini kalau kalian bikin secara potongan. Kalau ini kan denah, ini potongannya. Nih, ya. Nah, ini kalau kalian lihat di sini ya, angin mengalir seperti ini dari bawah ke atas ya. Kenapa angin bisa mengalir dari bawah ke atas? Karena yang dibuka yang di atas. Kalau kalian membuka di bagian bawah, maka kalian tidak akan bisa membuat anginnya itu ke atas gitu. Jadi wasting. Kalian buat dua gini, kalian buatnya satu aja. Mana gitu. Misalkan yang bagian atas untuk ruangan yang lebih oke, maka maksudnya yang banyak orang, ada fungsi bangunan, maka ya baiknya dibuka yang bagian atas. Yang bagian bawah tidak perlu dibuka agar angin tadi dapat membuat stuck effect atau membuat efek stuck agar dia ke atas. Tapi kalau di bawah dibuka ya dia akan bablas terus sampai keluar seperti itu ya. Jadi desain yang kalian buat itu bisa dengan intuisi membuat ruang-ruangnya suka kalian, tapi di ending kan harus mengassessment apakah sudah nyaman apa belum dengan cara ini. Ini salah satu cara saja, cara lain banyak, bisa dengan simulasi komputer atau bagaimana gitu ya. Ini cara yang sederhana sebenarnya. Dan di buku biru yang ada di cover slide depan itu kalian bisa baca-baca, karena ini penjelasannya panjang sekali, tidak mungkin saya jelasin semua, kalian bisa baca sendiri. Dan itulah yang akan menjadi tugas kalian. Tugas kalian adalah kalian mencari sebuah bangunan denah dari internet, rumah satu lantai ya, tipe 72. Kalian bikin diagram seperti ini, lalu kalian cari lokasinya di mana. Kalian cari lokasinya, lalu kalian gambar seperti ini, lalu kalian lihat di BMKG daerah situ arah angin dominan seperti apa. Kan tentu di denah tadi sudah ada bukan jendela, pintu. Nah, kalian coba asesmen apakah angin bisa masuk ke dalam. Bukan, sorry, jangan itu. Kalian bisa mengasesmen ruang mana saja ya, yang setelah kalian buat diagram dan garis seperti ini, ruang mana saja yang terkena angin dan tidak terkena angin, seperti itu ya, bisa ya. Jadi pertama kalian harus mencari denah, brosur internet serah. 2, buat diagramnya 2 ya. Yang pertama diagramnya bentuknya denah, lalu diagram kedua bentuknya potongan. Lalu kalian lakukan analisa terhadap arah angin. Sebelumnya nomor 3 ini cari arah angin dominan. Arah angin dominan mana? Tentu ini di BMKG, jadi jangan ngasal. Lalu nomor 4, lakukan simulasi. Seperti yang tadi sudah diletakkan di slide sebelumnya. Lalu nomor 5, kalian bisa simpulkan ruang-ruang mana saja yang terkena angin dan tidak terkena angin, dan apa efeknya ya. Jadi simpulannya kalian lihat mana ruang yang terkena angin dan tidak terkena angin, dan apa efeknya terhadap si pengguna. Ini kalian kerjakan di A3 ya. A4 aja. A4 aja ya. Karena ada 2 denah, maka 2 lembar maksimal. Kalian lakukan simulasi tadi lalu kalian bisa simpulkan gitu ya. Itu aja. Makasih atas pertanyaannya. Mohon maaf kalau terlalu panjang. Kalian bisa
skip sebenarnya baiknya sih nggak di skip ya. Kalau ada pertanyaan bisa di WhatsApp. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.